kembali di channel Cross Culture Institute, berdiri tegak di tengah. Saya ingin mengajak Anda memahami apa itu arti mob. Yang kemudian kita ketahui seperti yang baru-baru ini terjadi di Amerika pada tanggal 6 Januari yang lalu adalah cara bagaimana menyerang, menduduki, menginvasi dengan menggerakkan sejumlah massa yang disebut dengan mob itu. Nah, ini saya tidak mengajari bagaimana menyerang negara atau pemerintah, tapi ketika ada kelompok orang yang sebanyak itu yang kemudian melakukan kegiatan yang chaos, yang anarkis, itulah mob. Nah, itulah yang ingin kemudian saya ajak Anda untuk merenung bersama, ya, karena kita juga punya pengalaman hal yang sama dengan apa yang terjadi di Amerika. Baik, jadi setelah saya ikuti beberapa analisis pandangan yang terjadi di Amerika berkaitan dengan penyerangan kepada Capitol Hill, ya, oleh sekelompok orang, oleh segerombolan orang yang kemudian menjadi penyebab dilakukannya impeachment kepada Presiden Donald Trump. Mereka adalah sekelompok orang yang bergerombol, yang melakukan tindakan tertentu atas komando. Ingat ya, jadi tidak begitu saja. Ada provokatornya, ada komandannya, sehingga mereka itu bisa melakukan serempak, simultan, menyerbu target tertentu. Karena memang ada perintah, ada mapnya, ada agendanya untuk melakukan hal seperti itu. Nah, ciri-ciri daripada mob itu adalah begini. Ketika perintah itu dilakukan kepada seseorang, itu tidak mungkin akan dilakukan. Karena apa? Karena kelompok kecil, pribadi, individual, itu lebih mengetengahkan common sense, logika, logical thinking. Jadi tidak mungkin orang berani melakukan sesuatu, ya, yang tidak masuk pada akalnya, walaupun itu adalah perintah. Itu kalau terjadi kepada individual. Kemudian kepada kelompok kecil juga tidak mungkin. Ketika sejumlah orang yang berkumpul sebanyak itu, yang seperti kita lihat di Capitol Hill, itu yang kemudian dikatakan sebagai mob. Nah, kelompok yang sudah sejumlah itu, manusia yang sudah sejumlah itu, yang kemudian kita sebut mob, nalarnya sudah tidak digunakan lagi. Common sense-nya sudah tidak ada lagi. Pokoknya apa yang diperintahkan, apa yang sedang terjadi, mereka akan melakukan secara otomatis. Masuk akal atau tidak, go ahead melakukan perusakan. Itulah ciri daripada mob. Kita juga punya pengalaman yang sama. Ketika jumlah orang begitu banyak disebut massa, tapi setelah massa hilang, lahir sekelompok orang, ya, kemudian melakukan pengerusakan berbagai fasilitas umum di Jakarta. Nah, itulah mob. Beda massa dengan mob. Mob itu liar, beringas, dan lain sebagainya. Massa belum tentu beringas dan liar. Tapi ketika itu digerakkan, itu bisa jadi menjadi mob. Jadi ini harus kita pahami ya. Ketika kita melihat suatu peristiwa seperti dulu seperti yang kita lihat terjadi di Jakarta pada saat penentangan Omnibus Law, yaitu ada dua kelompok, bukan? Ada kelompok yang selesai jam 2 pulang, dan ada kemudian kelompok yang melanjutkan, dan itulah yang mereka kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang chaos itu. Nah, kemudian maksudnya untuk apa? Nah, inilah yang kemudian menjadi menarik, karena mob itu kalau berhasil itu bisa menekan kelompok tertentu untuk mengambil kebijakan yang berbeda, atau misalnya dimaksudkan untuk membuat citra tertentu seolah-olah yang melakukan chaos itu adalah kelompok massa yang tadi. Padahal sebenarnya mereka adalah kelompok yang didesain untuk menjadi mob dan melakukan kegiatan chaos itu, anarkis itu. Jadi maksudnya adalah membuat citra buruk kepada mereka yang tidak melakukan apa-apa, supaya kemudian dituduh menjadi adalah faktor penyebabnya mereka gitu. Jadi itu bisa kemudian menjadi positif, bisa kemudian menjadi negatif, tergantung daripada tujuan yang ditetapkan semula. Yang penting Anda mengerti apa itu mob, apa itu massa, apa itu public
apa itu geng, ya, apa itu band, itu semua adalah kelompok-kelompok massa yang mempunyai watak tertentu, ciri tertentu, ya, yang menjadi alat untuk menyampaikan pesan komunikasi. Itu saja. Terima kasih.